silakan. Iya. Sebelumnya saya minta izin Pak, gangguan pada rekan-rekan, mohon maaf bila nanti saya mungkin menyebut namanya sesuai dengan kebiasaan di sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, masih semangat belajar nih di pelajaran terakhir Bapak nih? Semangat, Oke, Pak. Pak. Oke. Semoga masih semangat ya dengan Bapak. Oke, sebelum pelajarannya Bapak mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kepada Imam, tolong. Oh, itu ada Dian. Dian, coba berdoa dulu, Dian. Sepertinya Dian pemalu ya. Oke, Imam aja berdoa dulu, Imam. Ya, Pak. Untuk seluruhnya duduk siap gerak. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kayaknya ini kurang semangat nih kelasnya. Barusan disuruh ngucapin salam nih pada lesu nih. Jam terakhir, Pak. Jam terakhir ya. Oke. Bapak permudahlah. Belum dijajanin, Pak, sama Bapak. Oh, nanti biasanya kan itu udah pulang sekolah. Kan tadi dikasih SI ya. Oke. Bapak lihat nih di sini, di ruangan ini ternyata semuanya hadir ya. Jadi nggak perlu Bapak absensi lagi satu-satu. Bapak mulai aja ya untuk share ininya. Oke. Udah tampil nih? Sudah, Pak. Pak. Oke. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang software ya. Oke. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui kegiatan diskusi ini kalian dapat menyebutkan macam-macam perangkat lunak. Lalu melalui kegiatan diskusi kalian dapat menjelaskan fungsi perangkat lunak. Dan melalui kegiatan diskusi, kalian dapat menjelaskan cara kerja perangkat lunak. Yang terakhir, melalui kegiatan demonstrasi, kalian dapat menggunakan salah satu perangkat lunak. Oke, kenapa kita belajar tentang perangkat lunak? Karena di zaman sekarang ini wajib ya kita untuk menguasai IT. Soalnya hampir semua aspek kehidupan kita sekarang udah terintegrasi dengan yang namanya teknologi. Kalau kita mau pekerjaan yang layak, nah minimal kita harus menguasai IT dulu. Nah, jadi itu alasannya kita harus menguasai IT. Oke, kita di hari kemarin kita udah membahas tentang hardware ya. Jadi di hari ini kita akan belajar tentang software. Oke, Bapak mau tanya dulu ini, kalian masih ingat gak hardware itu apa sih? Perangkat keras, Pak. Oke, hardware itu perangkat yang kelihatan, Pak. keras. Oke. Yang bisa diraba, Pak. Oke, yang bisa diraba. Oke, berarti ini Ilus-ilus disayang ingat saya. ya. Masih ingat berarti pelajaran kemarin. Oke, kita bahas sekarang tentang software. Jadi kalau diperhatikan ini, software ini terdiri dari dua kata, yaitu soft dan ware. Soft ini apa sih? Di sini ada yang jago bahasa Inggris? Soft itu apa sih? Oke, lembut. Lunak, Pak. Oke, halus. lunak. Kalau ware itu? Lemah. Oke, kalau ware? Perangkat, itu Pak. Perangkat. Jadi software itu apa? Lemah perangkat. Perangkat yang Lemah, lemah, perangkat Pak. lemah, perangkat Perangkatnya lembut. lemah, Pak. Lemah perangkat, Pak. Lemah Perangkat soft. perangkat. Oke, software itu perangkat lunak ya, lebih tepatnya perangkat lunak. Oke, jadi apa fungsi dari software ini? Fungsi dari software ini adalah untuk memaksimalkan kinerja perangkat keras ya. Jadi ibaratnya kalau di manusia ya, kita sebagai manusia, kalau kita nggak ada software, kalau perangkat keras nggak ada softwarenya, itu bagaikan manusia tanpa nyawa ya, manusia tanpa ruh. Jadi kesimpulannya, jika
komputer tidak memiliki software di dalamnya, maka komputer itu tidak bisa digunakan. Nah, kita lihat bagaimana sifatnya. Kalau kemarin sifat dari hardware itu bisa dilihat dan bisa disentuh ya. Oke. Nah, kalau si software ini kebalikan dari hardware, sifatnya itu bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, apa ya? Kok bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh? Apakah itu kayak hantu ya? Hantu juga kan bisa dilihat ya di TV-TV. Hantu bisa dilihat tapi bisa disentuh, tidak bisa disentuh ya. Oke, di sini ada yang tahu contohnya apa sih maksud dari bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh? Sama seperti mencintaimu, Pak. Itu mah bisa dirasakan ya. Iya, tapi tidak Tak bisa disentuh, dimiliki, Pak. Pak. Tak bisa Kentut, dimiliki. Pak, kentut. Oke, kentut. Kentut itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan ya. Oke, itu contoh-contoh. Tapi software ini lebih ke perangkat komputer ya. Jadi kalau tadi disebutkan kentut katanya, terus rasa cinta itu tidak termasuk ke dalam perangkat komputer ya. Oke, Bapak kasih contoh kalian apa maksud dari bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh ya. Oke, kalian lihat apa yang ada di layar kalian? Monyet. Nah, oke. Jangan kayak gitu ya. Kayak itu. Maaf, Pak. Oke. Nanti Kaget, Pak, barusan intonasinya saya, itu, Pak. intonasinya. Awas kamu jangan ngalangin. Oke, di sini kalian bisa lihat. Ini Bapak kasih nama si Entuy aja ya. Jadi si Entuy ini kalian bisa lihat bentuknya tuh. Punya giginya ya, giginya yang bersih, terus lagi nyengir. Ada hidungnya, ada matanya. Nah, ini bisa kalian lihat. Tetapi coba kalian sentuh. Nah, ketika kalian sentuh, kalian tidak akan menemukan tekstur ya. Ketika kalian sentuh matanya, tidak ada perasaan kayak menyentuh mata. Ketika kalian sentuh giginya, tidak ada perasaan kayak menyentuh gigi ya, tapi hanya layar yang bisa kalian sentuh. Nah, jadi itu maksud dari bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh. Visualnya bisa kalian lihat tapi tidak bisa kalian sentuh. Oke, Bapak lanjut. Nah, kita akan bahas macam-macam software ya. Jadi software ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama itu operating system. Nah, operating system ini kayak sistem utama pada sebuah komputer ya. Jadi komputer tanpa operating system itu tidak bisa dijalankan sama sekali. Nah, Bapak kasih contoh. Nah, di sini kalian tahu nggak logo-logonya nih? Ada logo apa aja? Kotak 4, Pak. Pak. Apel digigit sama robot. Oke. Ada kotak 4, apel digigit sama robot. Oke. Ini yang kotak 4 ini namanya Windows ya. Jadi Windows ini adalah operating system yang biasa digunakan di komputer. Mayoritas komputer di Indonesia mungkin itu menggunakan operating systemnya Windows ya. Ada operating system yang lain seperti Mac OS, Red Hat dan yang lainnya. Cuma kayaknya yang lebih populer itu Windows ya. Terus yang gambar Apple ini namanya iOS. Itu biasanya digunakan di handphone ya. Dan gambar robot ini namanya Android. Nah, kalian juga kan suka kan mayoritas kita sekarang di zaman sekarang itu handphonenya menggunakan Android ya. Jadi itu termasuk ke dalam operating system. Nah, operating system ini ada berbagai macam versi ya. Jadi semakin di tiap tahunnya ini operating system ini semakin berkembang. Sehingga lebih mudah, lebih canggih untuk digunakan oleh pengguna. Oke, kita lanjut. Selain operating system, di sini ada juga yang namanya aplikasi. Sebelumnya Pak, kalian ini Dian, Pak, muntah di kelas, Pak. Jiji, Pak, Jordan. Aduh, ya Allah. Itu kamu sodok dulu deh. Iya, Kamu nih. sodok dulu. Itu jangan ini, muntahnya dibersihin dulu. Oke, Bapak lanjut ya. Itu udah dibersihin. Oke, Bapak lanjut. Kalian pernah dengar namanya aplikasi? Ini kayaknya udah familiar nih di telinga kalian.
Itu Pak Faisal download VPN itu aplikasi apa Pak ya? Oke, VPN. VPN itu biasanya digunakan untuk membuka apa situs-situs yang dilarang ya di apa. Apa Pak contohnya? Oke, mungkin kalau sekarang kalian mau buka situs Adfly mungkin atau yang lainnya yang kemarin sempat diblokir-blokir tuh sama Kominfo. Nah, mungkin kalian bisa pakai VPN untuk membukanya. Oke, Bapak bisa ajarin nggak? Oke, nanti kita pelajari ya VPN bareng-bareng. Boleh jadi Bjorka nggak? Bagaimana cara menggunakan VPN dengan positif ya tentunya. Oke. Ada yang sebutkan bisa sebutkan lagi yang lainnya selain VPN itu ada apa lagi? WhatsApp Pak, WhatsApp. Oke. Nah, udah pada ngerti berarti. Oke, jadi Bapak kasih contoh ya ditampilkan di layar kalian masing-masing. Nah, ini adalah contoh dari aplikasi. Nah, aplikasi ini dibuat untuk membantu pekerjaan manusia ya. Kenapa kita beli komputer? Kenapa kita pakai komputer? Tentunya untuk memudahkan pekerjaan kita. Nah, di sini misalnya ada WhatsApp. Ada yang tahu WhatsApp itu fungsinya untuk apa? Mengirim pesan, Pak. Oke, jadi WhatsApp ini digunakan untuk mengirim pesan, untuk berbagi pesan, untuk berkomunikasi ya. Terus di sini ada Microsoft Word, itu fungsinya untuk membuat dokumen ya, berbasis teks. Nah, kalian bisa bikin makalah. Jadi biasanya mungkin kalian mau bikin surat cinta, nah surat cinta terus kalian tulisannya agak kayak ceker ayam ya, kalian bisa pakai gunakan ya Microsoft Word ini untuk menulis surat cinta ke pacar kalian. Nah, oke, yang terakhir ini Bapak kasih contoh, ini ada Google Chrome ya. Ada yang tahu Google Chrome untuk apa fungsinya? Mencari data, Pak. Oke, untuk berselancar ya di dunia internet. Jadi biasanya kita menggunakan Google Chrome untuk berselancar. Oke, lanjut. Nah, ini game. Ini mungkin udah familiar. Sekarang kebanyakan perangkat digunakan udah overuse ya, digunakannya untuk game dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Kalian mau beli HP, beli komputer, pasti mikirinnya ini komputernya bisa dipakai main game nggak? Nah, kebanyakan kayak gitu ya. Nah, jadi game ini juga termasuk ke dalam perangkat lunak ya. Game ini biasanya digunakan untuk media hiburan oleh kita ya. Jadi kalau kalian boring, kalian bisa main game. Nah, Bapak kasih contoh nih gamenya. Di sini ada game dikelompokkan ya. Game itu ada untuk konsol ya, seperti PS ya, itu termasuk ke dalam konsol. Terus ada untuk PC juga ya, atau untuk komputer. Oke. Nah, kita tadi udah membahas tentang berbagai macam perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini biasanya dibuat ya menggunakan bahasa pemrograman. Jadi banyak macam bahasa pemrograman yang digunakan. Dan khusus untuk game itu ada juga selain bahasa pemrograman ada juga desainer grafis ya yang dibutuhkan dalam pembuatan game tersebut. Nah, izin Pak. Oke, siapa yang izin? Tadi nggak ada gambarnya. Oh, tadi nggak ada gambarnya. Oke, nggak apa-apa. Barusan Bapak udah membahas tentang macam-macam perangkat lunak ya. Nah, kita sekarang akan demonstrasikan ya menggunakan salah satu perangkat lunak di komputer. Nah, jadi ini kita akan bahas dulu tentang perangkat lunak yang populer di zaman sekarang. Ini wajib kalian kuasai ya di zaman sekarang. Nama perangkat lunaknya itu Microsoft Office Word. Nah, jadi Bapak akan suruh kalian untuk demonstrasi hari ini, melihat Bapak mendemonstrasikan, nanti kalian tiru. Nah, di pertemuan selanjutnya Bapak minta kalian untuk membuat project cara menggunakan Microsoft Word. Projectnya itu kita bikin kop surat ya. Oke, kalian ada yang tahu kop surat kenaun sih? Oke, kop surat. Nggak tahu ya kop surat. Oke, Bapak kasih contoh. Nah, ini adalah contoh dari kop surat.
Nah, jadi untuk di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kop suratnya. Tapi sebelum kita bahas tentang ini ya, kita akan bahas dulu tentang dasar-dasarnya, karena mungkin sebelum kalian ngerjain proyeknya, kalian harus tahu dasar-dasarnya dulu ya. Oke, kita mulai ke interface dari Microsoft Word-nya. Nah, jadi ini adalah tampilan awal ya, interface dari si Microsoft Word. Nah, untuk di atasnya ini ada title bar ya. Title bar ini fungsinya untuk menampilkan nama dokumen dan nama aplikasi. Jadi kalian bisa lihat di atasnya, di sana ada tulisan dokumen 2 strip Word. Yang dokumen 2 itu adalah nama dokumennya ya. Jadi setelah kalian nanti ganti nama dokumennya, setelah kalian simpan, nanti otomatis namanya akan berubah sesuai dengan file yang sudah kalian simpan tadi. Oke, kita bahas dulu tentang interface-nya, tentang tombol-tombolnya. Di sini di Microsoft Word itu ada menu file ya. Terus ada home, insert, design, sampai Acrobat. Nah, kita bahas dulu di menu home ini ada tombol bold, italic, dan underline. Ini fungsinya kalau bold ini untuk menebalkan ya, italic untuk memiringkan, dan underline untuk memberi garis bawah ke teksnya. Oke, Bapak langsung demonstrasikan aja. Jadi sambil kalian demonstrasi, nanti sambil kalian menggunakan dan memahami tools-toolsnya ya. Oke, dalam pembuatan kop surat, Bapak sarankan kalian untuk mengetik dulu teksnya ya. Jadi kalian jangan dulu mikirin layoutnya, bagaimana penataannya nanti, terus ukuran teksnya, jangan dulu ke sana. Nah, nanti kalian kelola dulu nih teksnya, kalian tulis dulu. Oke, Bapak kasih contoh misalkan di sini ya. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Oke, kalian sambil ikuti ya. Oke, Bapak persingkat aja jadi seperti ini. Nah, jadi step pertama dalam pembuatan kop surat itu kalian tulis dulu ya teksnya. Nah, setelah beres menulis teks seperti ini, nah kalian baru atur layoutnya atau tata letaknya. Nah, seperti yang dicontoh tadi, untuk tata letaknya itu teksnya itu berada di tengah. Jadi pertama-tama kalian blok dulu semua teksnya. Nah, di sini ada pilihan di menu home itu ada left, terus ada center, ada right, sama justify. Nah, untuk left ini fungsinya untuk mengatur layoutnya ke kiri ya, layout teksnya ke kiri, center untuk ke tengah, right itu untuk ke kanan, dan justify itu untuk rata kanan rata kiri ya. Jadi supaya teksnya itu terlihat lebih rapi. Oke, sekarang kita pilih dulu. Nah, jadi kita atur dulu ininya menjadi di tengah ya. Oke, udah pada beres bikin ini? Udah, Pak. Udah, Oke, Pak. kita lanjut ya. Di keyboard, Pak. Oke. Sesuai dengan contoh yang tadi Bapak berikan, apalagi yang harus kita atur di sini? Mau tanya Pak, Ya, enggak. Silakan. letak titik di mana Pak di keyboard saya tidak ketemu Pak. Oke, letak titik itu ada di sebelah kiri tanda tanya. Jadi Datanya. ada nggak? Oh iya iya ada. Ada. Nah, oke. Makasih, Kita Pak. lanjut lagi ya. Oke, tadi setelah kayak gini sesuai dicontoh, kita apain teksnya? Oke, masih ingat contohnya? Kita ubah dulu jenis fontnya ya. Jadi untuk mengubah jenis font, kalian blok dulu. Karena Bapak mau mengubah semua fontnya, jadi Bapak blok semua teksnya di sini. Nah, kita pilih dulu. Di sini ada berbagai macam font ya. Tapi khusus untuk biasanya untuk untuk surat resmi itu memakai Times New Roman ya. Oke, jadi kita pilih dulu Times New Roman. Nah, setelah seperti ini kita ubah ya untuk spacingnya. Di sini ini terlalu luas ya, jadi kita blok dulu. Nah, di sini ada line and paragraph spacing.
Nah, untuk supaya lebih dekat, kalian bisa pilih angka 1 atau bisa remove space after paragraph. Nah, ketika kalian klik remove space after paragraph, maka nah semua teksnya itu akan saling berdekatan ya. Ini tidak ada space antar teksnya. Oke. Setelah kalian melakukan ini, udah beres? Udah, Diatur? Pak. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ubah ukuran teksnya. Nah, yang atas ini kalian ubah ukurannya ke 14. Coba. Nah, di sini ada font size ya. Ini fungsinya untuk mengatur ukuran teks. Nah, kalian pilih 14. Nah, terus yang tengah ini blok dulu. Nah, kalian ubah ke 16. Jadi kalau mau ngeblok sebagian ya, kalian bloknya sebagian aja. Misalnya Bapak mau ngeblok segini, nah kalian blok segini. Nah, ini Bapak atur juga di 16 ya. Dan yang paling bawah ini kita atur di 12. Nah, oke, semuanya udah seperti ini? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kalau udah seperti ini, kita lanjut ya. Kita kasih Imam ya. main catur, Pak. Ya Allah, Imam jangan main catur. Di sini Bapak udah susun ya untuk nilai keaktifan dalam pembelajaran. Nanti itu masuk kalau kamu mainkan yang lain selain materinya, nanti Bapak nggak akan kasih nilai. Enggak, Pak, lagi main basket, dah. Nah, kan Bapak nggak akan kasih nilai nih buat Imam nanti nih. Oke, lanjut ya. Imam, tolong perhatikan pelajaran Bapak nih. Siap. Oke. Selanjutnya kita tebalkan SMA Negeri 1 Padupandaknya nih. Kita tebalin. Di sini ada bold ya. Oke, kita coba satu-satu. Nah, jadi bold ini untuk menebalkan. Kalau italic ini untuk memiringkan dan underline ini untuk memberi garis bawah ya. Tapi kita hilangkan aja. Jadi ketika statusnya aktif nanti ada kotak seperti ini ya. Berarti itu statusnya aktif boldnya. Nah, setelah beres kita ngatur layoutnya seperti ini, baru kita masukin untuk garisnya ya, karena di kop surat itu biasanya ada garis. Nah, kita belajar manual aja ya bikin garis, kita jangan ke yang otomatis supaya kalian nanti tahu caranya ya, cara penggunaan manualnya. Nah, di sini di menu ya, kalian pilih dulu menu insert. Jadi menu insert ini fungsinya untuk memasukkan berbagai tools ya. Jadi kalau kalian mau masukin video, mau masukin gambar, terus mau masukin tabel dan sebagainya, nah kalian bisa masukin di menu insert. Nah, untuk memberi garis kalian pilih shapes. Nah, di sini ada line ya. Ada berbagai pilihan di sini. Di sini ada recently used shape, berarti ini adalah shape yang baru saja digunakan. Dan untuk kelompok lines ini adalah kelompok garis ya, rectangle dan sebagainya nanti kita bahas ya lebih detailnya. Tapi yang sekarang kita butuhkan adalah lines ya. Jadi kita pilih dulu linesnya, klik dulu di sini. Nah, kita bikin garis. Cara bikin garisnya lihat di sini, si kursornya udah berubah ya ke tanda plus seperti ini. Berarti ini sudah siap digunakan untuk membuat garis. Nggak ada yang kesulitan? Nggak ada ya? Enggak, Pak. Oke, nggak ada. Kita bikin dulu garisnya ya. Cara bikin garisnya adalah kita posisikan dulu di mana titik awalnya ya. Misalnya Bapak bikin titik awalnya di sini. Nah, kalian klik, tekan, tarik si mouse-nya. Jangan dilepas ya, tarik, geser ke arah kanan ya. Nah, kalau mau garisnya ini lurus sambil ditekan tombol shift. Jadi ini garisnya lurus tuh. Ketika Bapak tekan tombol shift, tuh garisnya otomatis nanti akan lurus. Oke. Nah, Oh iya Pak, sebelumnya saya belot sekali saya tekan shift jadi shift dia Pak. Memang shift gitu. mantap. Oh gitu. Ya, nah nanti sekarang kamu udah tahu kan caranya. Nah, jadi kita bikin seperti ini. Nah, kalau udah kita lihat titik akhirnya, kita lepas di sini. Nah, ini sudah jadi garisnya. Setelah seperti ini, setelah jadi garisnya, kita atur ya garisnya. Di sini ada shape outline.
untuk memilih warnanya di sini ada theme color ya. Kalian pilih mungkin warna hitam dulu ya. Klik, terus untuk ketebalan di sini ada weight. Nah, di weight-nya kita pilih satu aja. Nah, biasanya kita di kop surat ini ada 2 garis ya. Untuk membuat garis kedua, supaya kalian nggak manual lagi kayak tadi, kalian tinggal copy aja dengan menekan tombol Ctrl C. Lalu tekan tombol Ctrl P. Nah, selanjutnya kalian tinggal geser aja nih si garisnya. Kalau udah kayak gini, kalian atur ketebalannya. Karena biasanya garis yang bawah ini lebih tebal ya. Tadi di weight, terus kita pilih mungkin di sini Bapak pilih 2/14 ya. Nah, sekarang udah jadi. Oke, step terakhir kita bikin apa? Kasih logo bukan, Pak? Apa? Logo, Pak. Oke, dikasih logo. Benar ya. Iya. Step terakhir kita kasih logo. Logonya udah Bapak siapin di komputer sekolah masing-masing ya. Jadi untuk memasukkan logo sama ya, di insert terus kita klik picture. Di sini ada this device. Kalian tinggal klik. Nah, untuk logo itu ada di download ya. Kalian tinggal klik download. Nah, di sini ada logonya. Nah, udah ada ketemu? Ada, Pak. Dan Pakai logo lain boleh tidak, Pak? Mangga, silakan. Kamu pakai logo yang lain juga silakan, karena ini hanya untuk percobaan saja. Cuma nanti di project ya, bikin semenarik mungkin ya. Jadi karena di sini sifatnya resmi, jadi kalian pakai logo ya, jangan logo yang aneh-aneh ya. Oke, kita pakai di sini logonya masukin. Kalian Berarti klik. pakai logo mangga, Pak ya? Oke, logo mangga siap. Silahkan pakai logo mangga. Sesuaikan dengan instansi kalian masing-masing lah. Oke, di sini ketika kalian udah masukin gambarnya, terlihat jelas nih gambarnya besar. Nah, untuk memperkecil gambar itu ada beberapa titik di gambarnya. Oke, kalau ini untuk mengatur tinggi gambar ya, kalian klik di sini. Nah, ini untuk mengatur tinggi. Kalau yang titik sebelah kanan dan kiri ini untuk mengatur lebarnya. Nah, cuma kalau kalian mau mengatur ukuran, sedangkan si bentuknya ini tidak mau berubah ya, tetap seperti ini kan. Kalau diatur tinggi dan lebarnya ini nanti takut si logonya gepeng. Jadi kalian tinggal pakai yang di sebelah sini ya, ada titik di sudut ini dan sudut ini. Kalian tinggal kecilin aja. Nah, di sini dikecilin. Nah, sampai seukuran yang kalian inginkan. Nah, kalau udah seperti ini kan seperti kalian lihat nih di sini, si logonya ini malah mengganggu si teksnya ya. Si teksnya jadi tidak beraturan. Ketika Bapak pindahin logonya, ini tidak bisa pindah nih si logonya. Oke, jadi kita gunakan fitur wrap text ya di sini. Kalian klik wrap text. Terus di sini ada behind text atau in front of text. Kalian pilih aja in front of text. Nah, kalau udah pilih ini, kalian bisa atur sesuka kalian. Diatur seperti ini. Nah, diposisikan sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Oke, sudah jadi seperti ini. Jadi di project selanjutnya, Bapak minta kalian nanti cari dulu untuk surat resminya ya, contoh surat resmi, contoh kop surat. Nanti kalian praktekkan nih cara membuatnya. Nanti Bapak mau lihat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? saya Ada, Pak, Pak. Mangga. Siap, silakan. Saya maksudnya ngeblok itu apa ya Pak tadi? Oke, ngeblok ya. Mungkin kalian sering ngedengar, ini Bapak terapkan ke kehidupan sehari-hari aja ya, supaya kalian lebih ngerti nih. Yang suka dulu mungkin ada yang kenakalan remaja yang kayak gitu, suka ada yang namanya blok ya. Saya ngeblok di daerah ini nih. Nah, blok itu maksudnya menandai ya. Jadi ketika kita melakukan proses blocking seperti ini, berarti ini kita menandai ya. Jadi Bapak misalnya mau menandai si SMA Negeri 1 Kadupandak teksnya. Jadi kita tinggal blok aja seperti ini. Nah, jadi maksud dari blok itu adalah proses penandaan ya, Imam. Oke, Imam, ngerti Imam?
Ya Pak, ngerti Pak. Oke, ada pertanyaan lain selain Imam? Ada Pak. Oke, apa? Pak, kalau untuk logonya boleh di 2. Oke, logonya bisa 2 juga. Biasanya kan untuk logo itu ada juga yang memakai di kiri dan di kanan ya. Jadi kalian bisa sesuaikan saja untuk logonya. Oke, ada pertanyaan yang lain mungkin? Sebelum Bapak memberikan pertanyaan nih kalian. Udah jelas, Pak. Sudah jelas? Tidak, Pak, kok logonya tidak di tengah? Kalau di tengah kan jadi rapi, Pak. Oke. Karena ini udah untuk pembuatan kop surat, ini logonya udah defaultnya ya, harusnya ini ada di kiri atau di kanan. Jadi kalau di tengah ini kurang enak ya. Jadi sudah aturannya seperti itu. Oh, begitu, Pak ya. Ya. Baik, Pak. Oke. Oke, semuanya udah ngerti? Risa apa mau bertanya katanya, kan malu tadi teh. Ayo Risa, nanti Bapak jajanin cilok lagi. Enggak Pak, enggak nanya, udah paham kok. Udah paham? Oke, kita tes ya di minggu depan bisa. Oke, sebelum pelajaran Bapak tutup ya, Bapak mau bertanya dulu nih tentang pembelajaran hari ini. Oke, untuk mengetes apakah barusan yang Bapak sampaikan itu benar-benar sampai enggak ke kalian gitu. Oke, Bapak udah bagikan link Google Form ya di grup kalian masing di grup kelasnya. Kalian coba isi di sana terdapat soal-soal. Jangan lupa masukkan nama ya. Jangan pakai nama samaran karena ini Bapak nanti bingung nebak-nebaknya nih. Jadi kalian pakai nama real kalian masing-masing. Oke, udah ada di grup? Udah Pak. Udah. Oke. Silakan diisi. Oke, udah selesai? Udah. Oke. Kalau udah selesai nanti Bapak cek dulu ya. Ternyata pembelajaran yang Bapak sampaikan udah sampai nih kalian nih. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya ya, Bapak tekankan lagi. Di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan proyek ya anak-anak. Jadi persiapkan kalian baca-baca ya nanti di rumah untuk proyek minggu depan. Oke, sebelum Bapak tutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Lisa coba pimpin doanya. Siapa Pak? Ya, Risa, coba. Oh saya. Ya, ya Allah, Oke. kamu mikirin cowok terus nih. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Gita. Terima kasih teman-teman semuanya sudah bisa bekerjasama dengan saya. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Amin untuk memberi masukan kepada saya. Oke. Baik Pak Cipta ya. Jadi secara keseluruhan penyampaian pembelajaran Bapak juga sudah bagus. Mulai dari kegiatan pendahuluan sudah memenuhi kriteria-kriteria di situ, kegiatan intinya juga dan kegiatan penutupnya juga sudah interaktif ya, sudah komunikatif juga dengan siswanya ya, dan sudah memenuhi kriteria-kriteria ya yang ada di kegiatan-kegiatan misalnya di kegiatan pendahuluan, inti dan penutup ya. Terima kasih Bapak. Ya.